Oke, kembali lagi bersama saya Cecep Suhandi. Di video kali ini, saya akan coba melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai pengujian menggunakan metode molekuler docking, yang mana kali ini saya akan menjelaskan untuk bagaimana cara menganalisis atau melihat hasil docking yang telah kita lakukan. Nah, di sini contohnya saya telah melakukan sebuah pengujian docking, dan berikut ini adalah file-file yang dihasilkan dari proses docking tersebut. Untuk analisisnya tersendiri itu ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan aplikasi Notepad, dan yang kedua itu menggunakan aplikasi Autodoc Tools. Pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu cara analisis atau melihat hasil docking kita menggunakan Notepad. Pertama, buka terlebih dahulu aplikasi Notepad kita. Kemudian bisa dilakukan drag atau penggeseran file hasil docking kita ke aplikasi Notepad. File yang akan kita analisis adalah file dengan format .dlg. Kita drag ke aplikasi Notepad-nya, kemudian dapat kita perbesar dan lihat hasilnya. Biasanya hasil docking kita terangkum di bagian bawah. Nah, berikut ini adalah hasil docking yang telah kita lakukan. Yang pertama biasa kita gunakan sebagai representasi dari hasil docking adalah energi ikatan, binding energy, yang menunjukkan spontanitas reaksi yang terjadi. Semakin negatif, artinya reaksi yang berlangsung bersifat eksotermis, sehingga reaksi tersebut akan berlangsung semakin spontan. Nah, jadi penting sekali untuk hasil yang kita dapatkan itu bernilai negatif, karena jika nilainya itu positif, maka reaksi yang terjadi bersifat endotermis, dan tentu hal tersebut secara alami tidak terjadi. Hanya dapat terjadi jika reaksi tersebut diberikan energi. Sedangkan kalau eksotermis, bagaimana kita ketahui bahwa reaktan dan juga reaktan yang kita gunakan itu dapat bereaksi tanpa diberikan energi, malah reaksi tersebut akan menghasilkan energi. Kemudian selain binding energy, kemudian kita lihat juga klasternya, berapa klaster yang kita peroleh, kemudian klaster manakah yang semakin sering, yang lebih banyak terkompleks dengan reseptornya. Biasanya klaster dapat dilihat dari nilai RMSD juga, di mana klaster yang nilai RMSD-nya sama itu artinya dia memiliki klaster yang sama. Misalnya di sini klaster 0 dan klaster 0, maka hasil di baris pertama dan baris terakhir ini dia memiliki klaster yang sama. Kemudian yang ini juga 0,59, klasternya sama. Biasanya kalau misalnya kita mengambil kesimpulan selain melihat dari binding energy terendah, itu kita lihat juga klaster mana yang dia terkompleks lebih sering ke reseptor. Jadi misalnya yang terbanyak di sini mungkin akan sulit kita tentukan karena ada dua klaster yang dia dua kali terkompleks. Klaster yang 0,59 dan 0,00. Karena yang 0,00 ini dia memiliki binding energy terendah, maka biasanya kita ambil yang klaster ini. Nah, kemudian dari hasil docking ini biasanya kita lihat juga untuk nilai konstanta inhibisi, namun jika dilihat dari Notepad itu akan lebih sulit. Maka fungsi Autodoc Tools di penjelasan kali ini adalah untuk mempermudah pembacaan hasil docking. Nah, saya kira cukup untuk penjelasan menggunakan Notepad. Kita beralih ke penggunaan Autodoc Tools. Pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Autodoc Tools-nya.
Oke, setelah aplikasinya terbuka, kemudian kita klik Analyze, pilih Docking, kemudian Open. Cari folder yang berisi hasil docking kita. Kemudian pilih file dengan format .docdlg, format file.dlg. Kemudian klik Open. Nah, di sini dijelaskan bahwa terdapat 10 konfirmasi hasil docking. Klik OK. Kemudian bila memang perlu untuk ditampilkan reseptornya, dapat dilakukan dengan cara klik File, Read Molecule. Kemudian cari lagi folder yang berisi hasil docking. Kemudian pilih reseptor dengan format file .pdb kite. Kemudian kita input makromolekul yang kita telah buka. Nah, selanjutnya dapat kita lihat bagaimana konfirmasi dari hasil docking kita, ligand kita terhadap reseptornya. Nah, kita dapat lihat 10 hasil docking dengan cara klik bagian ini. Nah, maka terlihat ligand kita memiliki pose yang berbeda-beda terhadap reseptornya. Nah, kemudian jika kita ingin melihat rincian atau detail dari hasil docking kita, dapat kita klik Analyze, kemudian arahkan ke konfirmasi, kemudian klik Load. Nah, maka di sini sudah terdapat 10 hasil docking. Kemudian telah di-rank juga berdasarkan nilai energinya. Kita lihat yang rank pertama. Nah, maka di sini ada data-data yang kita perlukan biasanya. Meliputi binding energy, kemudian juga ada clusternya, dan juga yang sulit kita lihat di notepad yaitu konstanta inhibisi. Nah, di sini konstanta inhibisinya nilainya 2,36 nanomolar. Kalau untuk konstanta inhibisi itu biasanya kita cari nilai yang terkecil. Apa arti dari nilai konstanta inhibisi? Nilai konstanta inhibisi ini artinya adalah dosis yang diperlukan. Tentunya senyawa yang kita inginkan atau senyawa kandidat yang terbaik adalah senyawa yang dengan dosis terkecil atau dosis yang lebih kecil dapat memberikan efektivitas yang besar. Makanya biasanya nilai binding energy yang semakin negatif, maka nilai KI-nya juga akan semakin kecil. Baik, video pembahasan mengenai analisis hasil docking cukup sampai sekian. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.